Legenda ular berkepala 7 dari Bengkulu. Cerita legendaris lain yang berasal dari Bengkulu, khususnya Kabupaten Lebong, adalah kisah ular kepala 7. Dalam petualangan ini, Gajah Merik, putra bungsu dari Raja Bikau Bermano, berani menantang dan mengalahkan ular kepala 7 yang menjadi penjaga setia Danau Tes. Ular tersebut dianggap oleh masyarakat Lebong sebagai penjaga yang setia dari Danau Tes. Dengan sarangnya yang terletak mulai dari Teluk Lem hingga di bawah Pondok Lucuk. Oleh karena itu, saat penduduk melintas Danau Tes menggunakan perahu, mereka selalu berbicara dengan penuh hormat dan hati-hati. Dahulu kala, terdapat kerajaan bernama Kutai Rukam yang dipimpin oleh Raja Bikau Bermano. Raja tersebut memiliki 8 orang putra, di antaranya Gajah Merik yang menjadi tokoh utama dalam pertarungan melawan ular kepala 7. Pada suatu waktu, Raja Bikau Bermano bersiap-siap untuk mengadakan upacara pernikahan yang megah bagi putranya yang bernama Gajah Meram. Gajah Meram dijodohkan dengan Putri Jinggai, seorang putri dari kerajaan Sukanegeri. Pihak istana kerajaan Kutai Rukam dengan teliti mempersiapkan segala sesuatu untuk memastikan kelangsungan pernikahan agar semeriah mungkin. Pada hari pernikahan, Pangeran Gajah Meram dan Putri Jinggai semuanya berlangsung dengan lancar. Namun tiba-tiba keanehan menyelinap ke dalam acara tersebut. Pangeran Gajah Meram dan Putri Jinggai tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Saat itulah diketahui bahwa keduanya tengah menjalani upacara mandi bersama di tempat pemandian Aket yang terletak di tepi Danau Tes. Tak seorang pun tahu kemana perginya pasangan tersebut, meninggalkan keramaian upacara pernikahan yang seharusnya meriah. Misteri kepergian mereka pun menjadi pertanyaan besar bagi seluruh istana dan tamu undangan. Ketika Pangeran Gajah Meram dan Putri Jinggai tiba-tiba menghilang, kekhawatiran pun menyelimuti Raja Bikau Bermano dan permaisurinya. Khawatir akan keselamatan putra dan calon menantunya, sang raja segera mengirim beberapa hulu balang untuk mencari mereka. Para hulu balang dengan sigap menjelajahi sekitar danau tepi. Tetapi sayangnya, upaya mereka tidak membuahkan hasil. Tanpa berhasil menemukan jejak pasangan tersebut, para hulu balang kembali ke istana untuk melaporkan kegagalan mereka. Ampun Baginda Raja, kami sangat menyesal. Namun tidak berhasil menemukan Pangeran Gajah Meram dan Putri Jinggai di sekitar Danau Tes. Ucap salah seorang hulu balang dengan nada penyesalan. Kalian tidak bisa menemukan mereka? Tanya sang raja dengan nada panik. Ampun Baginda Raja, kami telah mencari dengan sungguh-sungguh di sekitar danau, namun tidak ada tanda-tanda mereka. Jawab seorang hulu balang lainnya dengan penuh keputusasaan. Raja Bikau Bermano kemudian memanggil seluruh penghuni istana untuk berkumpul. Di hadapan semua yang hadir, sang raja bertanya apakah ada di antara mereka yang mengetahui keberadaan Pangeran Raja Meram dan Putri Jinggai. Di antara kalian, apakah ada yang mengetahui keberadaan putra dan calon menantuku? Tanya Raja Bikau Bermano dengan nada kekhawatiran yang masih mendalam. Tak seorang pun dari penghuni istana berani menjawab pertanyaan raja. Semua orang hanya mampu terdiam, hening di sekelilingnya. Dalam keheningan tersebut, tiba-tiba seorang kerabat tua dari kerajaan Sukanegeri yang terkait dengan Putri Jinggai angkat bicara. Hormat hamba, Baginda Raja, izinkan hamba menyampaikan sesuatu hal, kata orang tua tersebut. Sampaikanlah wahai orang tua, jawab sang raja. Mohon ampun Baginda Raja, menurut pengetahuan hamba, putra mahkota dan Putri Jinggai telah diculik oleh Raja Ular yang bersemayam di kedalaman Danau Tes. Raja Ular kepala 7 terkenal sangat sakti, licik, kejam, dan senang mengganggu manusia yang tengah mandi di Danau Tes. Ungkap si orang tua dengan penuh rasa kekhawatiran. Jika itu kenyataannya, kita harus bertindak segera untuk menyelamatkan mereka. Kita perlu mencari cara untuk mengalahkan ular kepala 7. Ucap sang Raja Bikau Bermano dengan tekad yang kuat. Mohon ampun ayahanda,
Izinkanlah Ananda pergi untuk membebaskan Abang Gajah Meram dan calon istrinya, sahut Gajah Merik, putra bungsu raja. Keputusan yang diambil oleh Gajah Merik membuat semua orang di istana terkejut. Pangeran Gajah Merik baru berusia 13 tahun dan Raja Bikau Bermano tidak dapat dengan mudah menyetujui permintaan putra bungsunya. Raja khawatir akan kehilangan putra yang lain. Namun Gajah Merik tetap bersikeras dengan alasan bahwa sejak usia 10 tahun, hampir setiap malam ia bermimpi didatangi oleh seorang kakek yang mengajarinya ilmu kesaktian. Sang raja berkata dengan bijaksana, "Baiklah putraku tercinta Gajah Merik, besok engkau boleh pergi ke Danau Tes untuk membebaskan abangmu. Namun sebelumnya engkau harus pergi bertapa di Tepat Topes guna memperoleh senjata pustaka." "Baik, ayahanda," jawab Gajah Merik dengan penuh rasa hormat, siap untuk menjalani tugas berat yang telah diberikan oleh sang raja. Keesokan harinya, Gajah Merik memulai perjalanan menuju Tepat Topes untuk menjalani bertapa. Tempat itu terletak di antara ibu kota kerajaan Sukanegeri dan sebuah kampung baru. Selama 7 hari 7 malam, Gajah Merik berada di sana, menyepi dalam konsentrasi penuh tanpa makan dan minum. Setelah menyelesaikan pertapaannya, Gajah Merik akhirnya berhasil memperoleh senjata pustaka yang dijanjikan. Sebilah keris dan sehelai selendang menjadi miliknya. Keris pusaka itu memiliki kekuatan untuk membuka jalan di dalam air, memungkinkan penggunanya melewati tanpa harus menyelam. Sementara selendang sakti dapat berubah wujud menjadi sebuah pedang. Dengan kedua senjata pusakanya, Gajah Merik kemudian kembali pulang ke istana, siap untuk memulai misinya membebaskan abangnya dari cengkeraman ular kepala 7. Saat tiba di kampung Telang Macang, Gajah Merik menyaksikan beberapa prajurit kerajaan yang sedang menjaga daerah perbatasan antara kerajaan Kutai Grukam dan kerajaan Sukanegeri. Untuk menghindari terlihat oleh para prajurit, Gajah Merik memutuskan untuk langsung terjun ke dalam sungai air Ketahun menuju Danau Tes sambil memegang erat keris pusakanya. Gajah Merik merasa heran karena tidak sedikit pun ia tersentuh oleh air sungai. Meskipun awalnya ia berniat untuk kembali ke istana terlebih dahulu, perasaannya berubah ketika melewati Danau Tes. Ia memutuskan untuk segera mencari Raja Ular. Tanpa ragu, Gajah Merik menyelam hingga ke dasar danau. Tak berapa lama, ia berhasil menemukan tempat persembunyian Raja Ular yang sangat sakti. Gajah Merik melihat sebuah gapura di depan mulut gua besar yang menjadi tempat persembunyian Raja Ular. Namun, ketika ia akan memasuki mulut gua, tiba-tiba 2 ekor ular besar muncul menghadangnya dengan ganas. "Hai manusia, kamu siapa? Berani sekali kamu masuk ke sini," teriak seekor ular dengan suara menggema di dalam gua. Dengan tenang Gajah Merik menjawab, "Namaku Gajah Merik. Aku hendak membebaskan abangku, Gajah Meram." "Kamu tidak boleh masuk," cegat ular tersebut menggertak. Namun Gajah Merik tetap memasuki gua, memulai pertarungan sengit dengan kedua ular besar tersebut. Setelah beberapa lama bertarung, Gajah Merik berhasil mengalahkan keduanya. Tanpa ragu, ia melanjutkan perjalanannya menyusuri lorong gua. Setiap pintu yang dilewatinya dihadang oleh 2 ekor ular besar. Namun, Gajah Merik selalu mampu memenangkan pertarungan. Namun ketika hendak melewati pintu yang ke-7, tiba-tiba Gajah Merik mendengar suara tawa ular terbahak-bahak dari dalam gua, menandakan bahwa tantangan sebenarnya baru saja dimulai. "Hei Raja Ular jelek, keluarlah dan hadapilah aku jika kau berani. Aku adalah Gajah Merik, putra Raja Bikau Bermano dari kerajaan Kutai Rukam. Lepaskan abangku beserta calon istrinya, atau aku akan menghancurkan istana ini," seru Gajah Merik dengan penuh tekad. Merasa ditantang, sang Raja Ular mendesis dengan gigi yang tajam. Desisannya mengeluarkan kepulan asap, dan dalam beberapa saat kepulan asap tersebut berubah menjadi seekor ular raksasa yang mengerikan.
Tantangan Gajah Merik membuat situasi semakin tegang, menandakan awal dari pertarungan epik antara manusia dan makhluk sakti di dalam gua yang gelap. Si Raja Ular menjelaskan bahwa ia bersedia membebaskan Gajah Meram dengan syarat tertentu. Gajah Merik harus mampu menghidupkan kembali para ular pengawal yang telah ia bunuh dan juga harus dapat mengalahkan si Raja Ular Sakti sendiri. Dengan kesaktian yang diperoleh dari kakek dalam mimpinya, Gajah Merik memulai tugasnya. Dengan tangan yang penuh energi, Gajah Merik mengusap satu persatu mata ular yang telah dibunuhnya sambil membaca mantra. Dalam waktu singkat, ular-ular tersebut hidup kembali. Raja Ular terkejut melihat kesaktian anak kecil itu. "Sekarang lawanlah aku. Tunjukkan kesaktianmu jika kamu berani," tantang Raja Ular Sakti kepala 7. Tanpa ragu, Raja Ular mengibaskan ekornya ke arah Gajah Merik. Gajah Merik yang sudah siap dengan lincahnya berhasil berkelit, terhindar dari kibasan ekor Raja Ular. Pertarungan sengit pun terjadi. Keduanya silih berganti menyerang dengan mengeluarkan jurus-jurus sakti masing-masing. Perkelahian antara manusia dan binatang ini berjalan dengan seimbang, menampilkan kekuatan dan keahlian dari kedua belah pihak. Sudah 5 hari 5 malam berlalu. Namun pertarungan antara Gajah Merik dan Raja Ular Sakti kepala 7 masih belum ada yang terkalahkan. Ketika memasuki hari ke-6, Raja Ular mulai terlihat kelelahan. Tenaganya hampir habis. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Gajah Merik. Dengan penuh semangat ia terus menyerang Raja Ular Sakti. Akhirnya Raja Ular terdesak. Di saat yang tepat, Gajah Merik dengan lincahnya menusukkan selendang yang telah menjelma menjadi pedang ke arah perut Raja Ular, mengakhiri pertarungan yang berlangsung selama beberapa hari. "Aduh, sakit!" Raja Ular menjerit kesakitan merasakan tusukan pedang dari selendang Gajah Merik. Melihat Raja Ular sudah tak berdaya, Gajah Merik mundur beberapa langkah untuk berjaga-jaga. Siapa tahu Raja Ular Sakti tiba-tiba kembali menyerang. "Kamu memang hebat anak kecil, aku mengaku kalah," kata Raja Ular dengan rasa sakit yang masih terasa. Mendengar pengakuan Raja Ular Sakti, Gajah Merik segera membebaskan abangnya, Gajah Meram dan Putri Jinggai yang dikurung dalam sebuah ruangan. Sementara di istana, Raja Bikau Bermano merasa gelisah karena sudah 2 minggu Gajah Merik belum pulang juga kembali dari pertapaannya. Oleh karena itu, sang raja memerintahkan beberapa hulu balang untuk menyusul Gajah Merik di Tepat Tepos. Namun sebelum para hulu balang berangkat, tiba-tiba salah seorang dari mereka yang menjaga tempat pemandian di tepi Danau Tes datang dengan tergesa-gesa mengabarkan bahwa Gajah Merik, Gajah Meram, dan Putri Jinggai telah kembali dengan selamat. Kabar ini pun membawa kelegaan dan sukacita di kerajaan. Setelah itu sang raja mengalihkan tahta kerajaan kepada Gajah Meram. Namun Gajah Meram menolak tawaran untuk menjadi penguasa kerajaan Kutai Rukam. Sebaliknya ia mengusulkan agar tahta kerajaan diserahkan kepada Gajah Merik adiknya. Meskipun sempat menolak, akhirnya Gajah Merik setuju menerima tanggung jawab sebagai penguasa kerajaan Kutai Rukam dengan syarat bahwa ia diperbolehkan mengangkat Raja Ular beserta para pengikutnya yang telah ditaklukkannya menjadi hulu balang kerajaan Kutai Rukam. Permintaan Gajah Merik pun akhirnya dikabulkan oleh sang raja. Sebagai hasilnya, Raja Ular yang telah dikalahkannya diangkat menjadi salah satu hulu balang di kerajaan Kutai Rukam. Nah, itulah cerita mengenai legenda ular kepala 7 dari Bengkulu. Masih banyak lagi cerita dan legenda yang kami sajikan. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di legenda berikutnya. Salam legenda.